Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya. Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berlakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, dan tidak aku mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripada untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan bersabda, "Jikalau aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang binari itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 yang didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan memusnahkan demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 yang didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi 10 itu." Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap hatiku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Referen, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Referen, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia menendam. Referen, puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Referen, pujilah Allah Tuhan yang Maha Rahim. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bergetar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburi ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus bukan soal kenyamanan, melainkan kesetiaan tanpa syarat. Yesus berkata, Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, panggilan kita sebagai murid Kristus menuntun kita harus berani meninggalkan zona nyaman dan siap mempersembahkan hidup bagi kerajaan Allah. Yesus juga menegaskan, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Ini tentang prioritas ilahi, bahwa kehendak Allah harus menjadi yang utama dan hidup kita melebihi segalanya. Mari bertanya dalam hati, apakah aku mengikuti Yesus hanya saat hidup terasa mudah? Apakah aku sungguh menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup? Semoga hati kudus Yesus mengubah langkah hidup kita untuk setia meskipun harus berkorban. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.